Bismillahirrahmanirrahim. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling menasehati dalam kebajikan. Berbagai tanda akhir zaman sebelum kiamat terjadi sudah diuraikan dalam berbagai hadis Nabi. Sebagian tanda sudah terjadi dan akan kembali terulang. Sebagian tanda tengah terjadi di tengah-tengah kita dan tanda-tanda yang lain belum terjadi. Sepeninggal Rasulullah, para khalifah berhasil memperluas kekuasaan Islam sekaligus menyebarkan agama tauhid ini. Kejayaan umat Islam ini sudah disampaikan dalam berbagai hadis Nabi, begitu juga fitnah dan perpecahan yang menimpa umat Islam. Umat Islam akan mengalami kemunduran dan suatu saat akan kembali bangkit. Sabda Nabi bukanlah sebuah ramalan. Sabda Nabi sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran sudah dijamin kebenarannya. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Al-Quran Surah An-Najm ayat 3-5. Kondisi umat Islam pada akhir zaman sudah tergambar dalam sabda Nabi. Sahabat Jabir bin Samurah berkisah bahwa Nabi pernah bersabda, "Aku memohon kepada Tuhanku 3 hal yang terkait dengan umatku. Dari 3 permintaan, 2 diantaranya dikabulkan oleh Allah, sementara 1 hal lagi tidak Allah perkenankan. Aku memohon, wahai Tuhanku, jangan engkau binasakan umatku dengan kelaparan." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ya, aku perkenankan permintaanmu." Aku memohon, wahai Tuhanku, janganlah mereka dikuasai dan diserbu oleh musuh dari luar kalangan mereka. Allah berfirman, "Ya, aku kabulkan untukmu." Aku meminta, duhai Tuhanku, janganlah engkau jadikan mereka saling membahayakan satu sama lain. Namun Allah tidak mengabulkan permintaan terakhirku. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadis serupa juga diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Umat Islam saling serang, umat Islam saling membunuh. Inilah potret yang kita saksikan yang terjadi di Mesir, Suriah, dan Irak. Padahal dahulu pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, umat Islam disatukan dalam satu identitas. Muslim adalah umat yang hadir tanpa mempersoalkan perbedaan ras dan suku bangsa. Persatuan umat Islam menjadi persoalan serius. Mungkin tidak hanya terjadi di Timur Tengah, bisa jadi Indonesia sedang mengalaminya saat ini. Para pemimpin umat dan para ulama harus menyadari bahwa perbedaan partai politik dan ormas sering membuat jurang pemisah antara sesama muslim.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Fitnah atau bencana yang menimpa umat Islam sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar. Nabi berdiri di samping mimbar dan bersabda, fitnah di sini dari arah munculnya tanduk setan atau tanduk matahari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam berbagai hadis lainnya, yang dimaksud tanduk setan adalah berada di sebelah timur Madinah, yaitu Najd. Secara bahasa, Najd adalah dataran tinggi, yaitu kawasan yang berada di Irak dan sekitarnya. Jika kita baca sejarah, fitnah berkobar pertama kali datang dari kaum Khawarij di Irak, hingga menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman. Pembunuhan Husain bin Ali yang terjadi di Karbala juga merupakan kawasan yang tak jauh dari Irak. Irak dan kawasan sekitarnya hingga saat ini masih dalam gejolak politik. Daya tarik minyak bumi yang melimpah sebagai sumber energi mengundang Barat untuk intervensi dan mengambil alih kekuasaan hingga tergulingnya Presiden Saddam Hussein. Tragedi kemanusiaan dan krisis politik di Timur Tengah sesungguhnya telah dijelaskan dalam sabda Nabi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Irak akan terhalang dari dirham dan kafisnya, Syam terhalang dari mud dan dinarnya, Mesir terhalang dari irdib dan dinarnya. Kalian akan kembali seperti semula. Kalian akan kembali seperti semula. Hadis riwayat Muslim. Kafis, mud, dan irdib adalah ukuran timbangan yang berlaku di negara-negara itu pada zamannya. Sebagian masih dipakai hingga saat ini. Para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah berpendapat, berdasarkan hadis ini, kaum kafir akan menguasai wilayah Islam dan menghapus khalifah Islam, hingga umat Islam tidak bisa lagi menegakkan syariat Islam. Wilayah Syam meliputi Suriah, Mesir, Irak, dan Yerusalem pernah berada dalam kekuasaan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Rasulullah telah mengisyaratkan berbagai wilayah yang semula dikuasai Romawi Bizantium akan ditaklukkan umat Islam. Misalnya, hadis dari Ka'ab bin Malik, Rasulullah bersabda, jika negara Mesir ditaklukkan, hendaklah kalian berwasiat kepada penduduk Koptik dengan cara sebaik-baiknya, karena di sana terdapat penduduk yang berada dalam jaminan Allah dan memiliki ikatan kerabat denganku. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Prediksi Nabi benar-benar terjadi. Pada tahun 20 Hijriah, pasukan Islam di bawah komando Amr bin Ash menaklukkan Mesir. Sejak itu, Mesir menjadi wilayah penting yang dikuasai Daulah Islamiyah hingga era Turki Utsmani. Dalam hadis ini, Rasulullah menyebut Mesir memiliki ikatan kerabat karena Hajar, istri Nabi Ibrahim dan ibunda Nabi Ismail berasal dari Mesir, yang silsilah keturunannya bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Selain itu, salah seorang istri Rasulullah, Maria Al-Qibti, juga berasal dari Mesir. Namun Mesir, wilayah yang begitu penting bagi Rasulullah, kini tengah mengalami prahara. Perjuangan rakyat untuk menumbangkan rezim diktator Husni Mubarak berakhir anti klimaks. Husni Mubarak yang sempat ditahan akhirnya dibebaskan. Sementara Muhammad Mursi, presiden yang terpilih dalam pemilu demokratis, justru ditahan. Kisruh politik tak lepas dari sikap sebagian ulama Mesir seperti Syekh Al-Azhar Ahmad Thayyibi yang lebih mendukung kudeta dan memusuhi Ikhwanul Muslimin. Beberapa negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab bahkan mendukung rezim militer. Fitnah atau bencana yang dihadapi umat Islam tidak hanya masalah ukhuwah Islamiyah.
Umat Islam telah menghadapi goncangan hidup karena meninggalkan sunnah Rasul. Sebagian dari kita lebih menyukai, bahkan mengikuti ideologi dan gaya hidup yang bertentangan dengan Islam. Rasulullah telah mengingatkan, sungguh kalian akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga seandainya mereka menyusuri jalan masuk biawak, kalian pun pasti akan membuntutinya dan turut masuk ke sana. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi jika bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Budaya dan gaya hidup global menjadi trendsetter dimanapun, baik di kota hingga pedesaan. Mulai dari tren pakaian, makanan hingga hiburan, tanpa sadar kita sudah mengikutinya. Padahal mungkin tidak ada manfaatnya. Tapi kita harus menjadi bagian dari budaya global. Jika tidak, kita dianggap ketinggalan zaman. Walaupun tak sedikit dari berbagai tren gaya hidup itu tak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pesatnya teknologi komunikasi yang menjadi ciri akhir zaman dulu tidak terpikirkan. Kita bisa menyaksikan peristiwa di belahan dunia lain. Dulu tidak terpikirkan bagaimana bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Bahkan kini dengan teknologi virtual memungkinkan kita bisa ngobrol dua arah. Seolah-olah orang yang kita ajak bicara berada di hadapan kita. Semuanya sudah diisyaratkan oleh Rasulullah bahwa pada akhir zaman jarak antar waktu kian berdekatan. Kiamat tidak akan terjadi hingga ilmu agama dicabut oleh Allah. Gempa di mana-mana, jarak antar waktu kian berdekatan, muncul beragam fitnah, marak pembunuhan, dan harta yang kalian miliki akan berlimpah ruah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah telah mengingatkan bahwa umat Islam akan mengalami bencana khasaf, lenyap di telan bumi. Khasaf, tuduhan, dan masakh perubahan bentuk karena mereka berbuat dosa dan maksiat secara terang-terangan, seperti minum khamar, zina, dan riba. Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hal itu terjadi?" Jawab beliau, "Bila bermunculan wanita-wanita penghibur, musik, dan khamar." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah pernah bersabda, banyak kaum dari umat ini akan menghabiskan malam dengan makan, minum, dan sesuatu yang melalaikan. Karena itu mereka berubah menjadi monyet dan babi. Hadis riwayat Tirmizi. Munculnya banyak penguasa zalim merupakan tanda-tanda akhir zaman. Sebagaimana sabda Rasulullah, akan muncul di akhir zaman sejumlah pemimpin yang zalim, para menteri yang fasik, hakim yang berkhianat, dan para ahli agama yang pendusta. Barangkali yang mengalami masa tersebut hendaklah ia tidak menjadi pengumpul harta, penanggung jawab sesuatu, atau pasukan keamanan bagi mereka. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Rasulullah telah mengingatkan untuk tidak menjadi bagian dari penguasa yang zalim, karena betapa banyak orang yang awalnya lurus, kemudian setelah menjadi salah seorang pejabat akhirnya tergoda dengan harta, hingga menyalahgunakan amanat kekuasaannya. Dalam sejarah Islam, fitnah kekuasaan terjadi sepeninggal Rasulullah dan para khalifah Rasyidin. Saat kekuasaan kekhalifahan Islam dipegang Bani Umayyah, kepemimpinan dalam Islam berlangsung secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan. Abu Dzar menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang pertama yang akan mengubah urusan umatku ini adalah seorang lelaki dari kalangan Bani Umayyah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Menurut Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, sifat lelaki yang disebutkan dalam hadis Nabi ini serupa dengan Yazid bin Muawiyah yang memiliki sifat-sifat tercela. Terbukti pada saat itu umat Islam terpecah. Ada kelompok yang mencintai dan loyal kepada Yazid, mereka adalah kelompok dari penduduk Syam. Dan ada kaum Rafidhah yang mencercai Yazid dan menuduhnya sebagai zindiq, telah keluar dari Islam. Tapi ada kelompok lainnya yang tidak mencintainya, namun juga tidak menuduhnya sebagai zindiq alias golongan netral. Al-Maududi menilai kekhalifahan Islam yang berdasarkan sunnah Nabi hancur sejak Muawiyah menyerahkan kekuasaannya kepada putranya Yazid. Padahal ia berjanji akan menyerahkan kekhalifahan kepada Husain bin Ali. Rasulullah pernah bersabda mengenai nasib kekhalifahan di muka bumi ini. Khalifah hanya 30 tahun, kemudian ia berubah menjadi kerajaan.
Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Abu Ya'la, dan Ibnu Hibban. Pada masa Yazid, Husain bin Ali, putra kesayangan Rasulullah, dibunuh di padang Karbala, meskipun bukan atas perintah Yazid. Yazid juga pernah mengirim pasukan di bawah komando Muslim bin Uqbah untuk menyerang Madinah yang dikenal Perang Hurrah karena dituduh sebagai pemberontak. Dalam serangan ini, banyak sahabat Nabi yang dibunuh. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah kelima Bani Umayyah, Mekah pernah dikepung oleh pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi karena dijadikan tempat berlindung kelompok Ibnu Zubair yang dituduh memberontak terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Selama 8 bulan, pada 73 Hijriah, Masjidil Haram diserang dengan manjanik, alat pelempar bom batu dan api. Karena dahsyatnya serangan Al-Hajjaj terhadap Ka'bah, turunlah halilintar hingga 12 tentara Al-Hajjaj mati tersambar petir. Kekhalifahan Islam pada masa Bani Umayyah dianggap telah keluar dari sendi-sendi Islam karena kepemimpinan dipegang secara otoriter dan fanatisme Arab kembali menguat sehingga memicu dendam bangsa-bangsa lain. Namun, banyak sejarawan Muslim yang berpendapat lebih jernih. Kontribusi Bani Umayyah begitu besar dalam kemajuan Islam. Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Majelis-majelis ilmu berkembang di mana-mana. Meskipun pernah dipegang pemimpin yang zalim, Bani Umayyah sesungguhnya pernah memiliki pemimpin yang adil seperti Umar bin Abdul Aziz. Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Tarikhuna Al-Muftaru Alaih mengusulkan untuk penulisan kembali sejarah Islam karena terlalu banyak distorsi atau penyimpangan. Baik karena kelemahan verifikasi maupun salah menafsirkan suatu kejadian atau mungkin karena fanatisme sehingga tidak bisa lagi objektif lagi dalam menulis sebuah sejarah. Saat ini, sejarah akan mencatat krisis di Mesir dan Suriah menjadi catatan sejarah kelam umat Islam. Kita mungkin salah bersikap dikarenakan fanatisme atau informasi yang kita terima sudah menyimpang. Kita mungkin lebih banyak menerima berita dari media Arab atau media Barat yang lebih mendukung rezim yang berkuasa di Mesir. Atau justru sebaliknya, kita lebih banyak menyerap berita yang menantang rezim berkuasa di Suriah dan akhirnya informasi yang kita terima dibuat bingung. Wallahu a'lam. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayyunlah, telitilah dulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 6. Saat terjadi kekacauan inilah tidak ada lagi yang kita harapkan kecuali munculnya para ulama yang mampu memberi nasihat kepada para penguasa zalim dan memberi bimbingan kepada umat. Namun pada akhir zaman, Allah akan mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung dari para hambanya, tapi akan mencabut ilmu dengan cara mencabut nyawa para ulama. Sehingga saat tidak lagi tersisa seorang pun yang berilmu, orang akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Ketika mereka akan ditanya tentang sesuatu, mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebelum umat ini mengalami kehancuran moral dan akidah, Allah Ta'ala lebih dulu mengutus seorang khalifah yang adil. Dialah Al-Mahdi. Hadis mengenai Al-Mahdi begitu banyak, derajatnya mutawatir. Rasulullah bersabda, dunia tidak akan lenyap sampai seseorang dari ahlul baitku menguasai Arab. Namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Siapakah Al-Mahdi ini?
Syiah Imamiyah mempercayai Imam Al-Mahdi adalah imam terakhir mereka, yaitu imam ke-12 yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Diyakini garis keturunannya berasal dari Husain bin Ali. Ia menghilang saat berusia 5 tahun di terowongan Samira. Ia dinyatakan gaib dan kembali lagi pada akhir zaman. Namun pendapat mereka tidak didukung dalil-dalil yang kuat, baik dalil akal maupun dari hadis Nabi. Sementara bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadis-hadis sahih, Al-Mahdi adalah seorang bijak dan mendapat petunjuk Allah. Allah membangkitkannya sebagai pembaharu agama Islam. Karena Islam akan mengalami berbagai penyimpangan baik dalam akidah maupun ibadah. Perjuangan Al-Mahdi dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum Rom turun di kota Amak, lembah Antioch selatan Turki, dan di Dabek, dekat Aleppo, Syria. Kemudian datanglah suatu pasukan yang menghadang mereka dari Madinah yang berasal dari penduduk pilihan bumi. Dan ketika mereka sudah berbaris-baris, maka berkatalah orang Rom, biarkanlah, jangan kalian halangi antara kami dengan orang-orang yang memisahkan diri dari kami yang masuk Islam untuk kami perangi. Maka kaum muslimin berkata, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kamu memerangi saudara-saudara kami. Dan ketika mereka, Al-Mahdi serta para pengikutnya telah sampai di Syam, keluarlah Dajjal. Dan ketika mereka sudah bersiap-siap untuk berperang, mereka berbaris dengan rapi. Tiba-tiba, ketika waktu sholat sudah masuk, turunlah Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Al-Mahdi didukung oleh Taifah Mansurah. Mereka adalah pasukan Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagaimana generasi awal umat Islam. Pasukan pembela Al-Mahdi ini disebut As-Sabur Rayati Su'ud. Mereka adalah memegang panji-panji hitam, seperti bendera hitam yang dibawa pasukan Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan, akan keluar suatu kaum dari arah timur. Mereka akan memudahkan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Tak seorang pun bisa menahannya sampai akhirnya bendera-bendera itu ditegakkan di Baitul Maqdis. As-Sabur Rayati Su'ud muncul saat kematian Raja Saudi, yang kemudian dilanjutkan dengan pertikaian 3 putra khalifah untuk memperebutkan Ka'bah. Seorang analis politik Timur Tengah, Tony Khatir, menilai pemerintah Arab Saudi kini tengah berada dalam perpecahan. Sepeninggal Raja Fahd, kekuasaan Arab Saudi terpecah pada 4 orang pangeran. Dan setelah Raja Abdullah berkuasa, sebagian kekuasaan politik masih tetap dipegang oleh Pangeran Nayef, Pangeran Sultan, dan Pangeran Salman. Diperkirakan setelah Raja Abdullah wafat, perseteruan antara 3 pangeran Arab akan makin memuncak. Apakah skenario ini persis seperti sabda Rasulullah? Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka memerangi kamu, orang Arab, dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, semoga episode tanda-tanda akhir zaman menjadi pengingat bagi kita untuk berpegang teguh di jalan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat pertolongan Allah dalam memerangi kebatilan dan kezaliman. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.